Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini yang diangkat dari Zakaria 7 ayatnya yang ke-10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah ibadah puasa yang baik. Ibadah puasa yang baik. Kita mengetahui bahwa ketika orang-orang Israel melakukan puasa, mereka menahan diri mereka untuk tidak makan dan tidak minum. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat penting, dan inilah sebenarnya tujuan mereka harus berpuasa. Tetapi mereka melupakan hal yang lebih penting hanya untuk melakukan perihal yang bersifat rutinitas semata. Apa sebenarnya tujuan utama mereka harus melakukan itu? Tujuan mereka melakukan itu adalah untuk melakukan kehendak Allah, di mana mereka lebih peka dengan apa yang Tuhan katakan dan lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Ternyata kebalikannya. Yang mereka lakukan sebagaimana dikatakan dalam Zakaria pasal yang ke-7 ini, mereka hanya makan untuk diri mereka sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Itu mengapa ketika di zaman Darius mereka datang untuk meminta petunjuk kepada para imam-imam di tempat kediaman Allah atau di rumah ibadah, untuk meminta bantuan kepada para imam itu, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan kembali perhatian Tuhan atas yang terjadi dalam bangsa mereka ini. Ternyata ketika kita semakin melihat satu hal, baru kita menyadari bahwa ketika Allah memang telah menunjukkan anugerahnya, Ia mendekatkan dirinya kepada manusia itu. Inilah waktu yang terbaik manusia itu datang kepada Allah. Tetapi jika Allah sudah menjauhkan dirinya, apapun yang dilakukan manusia itu tidak akan bisa mempengaruhi kedaulatan Allah. Ketika Allah berkata kepada mereka, lakukanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jangan engkau menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ternyata mereka melanggar ini. Bukankah ketika kita beribadah, melakukan semua aktivitas dari kerohanian kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Tetapi ini menjadi problema yang terjadi. Mereka melakukan itu bukan untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, tetapi mereka melakukannya hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Ketika Allah berkata petunjuk ini kepada mereka, mereka melintangkan bahu mereka dan mereka memalingkan pandangan mereka dan telinga mereka untuk tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Apa yang boleh Tuhan katakan kepada saudara? Saudara harus segera mungkin melakukannya. Jangan pernah saudara melupakan atau memalingkan wajah saudara atau bahkan pendengaran saudara dari firman Tuhan. Sebab berbahagialah kita jika kita dekat kepada Allah, dan ketika kita berseru Allah mendengarkan doa kita, ketimbang kita melakukan segala ritual agama, kita berpuasa, kita melakukan ini, melakukan itu, padahal Allah jauh dari kita. Bukankah 70 tahun orang Israel melakukan hal itu? Mereka terus melakukan rutinitas keagamaan mereka, tetapi sebenarnya Allah telah jauh dari mereka. Untuk apa kita melakukan itu semua?
jika semua yang kita lakukan itu adalah usaha yang sia-sia? Jika Tuhan berkata, "Aku telah datang bagimu," maka inilah waktunya kita untuk datang kepada Allah. Jangan sampai Allah meninggalkan kita, jauh dari kita. Itulah mengapa ada prinsip yang sangat indah yang ketika kita mendengarkan dari seruan Yesus Kristus, dan inilah sebenarnya seruan bagi kita semua, supaya kita lebih takut dan tidak pernah memalingkan diri dari Allah. Ketika Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tentu Yesus Kristus telah mendahului kita untuk mengatakan itu, supaya kita tidak mengatakan itu di masa depan. Coba bayangkan saudara, kita melakukan semua rutinitas agama kita, tetapi pada akhirnya kita hanya jatuh ke dalam neraka. Bukankah kita akan berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," "Mengapa Allah meninggalkan kami?" Ini kesempatan yang terbaik bagi kita. Jangan mau puas melakukan segala sesuatunya hanya bersifat rutinitas. Kepekaan kita harus lebih tajam. Itu mengapa hal ini sangat penting bagi kita. Jangan menindas janda dan anak yatim. Mereka tidak memiliki perlindungan sama seperti saudara. Saudara harus melindungi mereka. Jangan engkau menindas orang asing dan orang miskin. Tentu mereka sering sekali terabaikan. Saudara juga harus memposisikan diri saudara ketika saudara menjadi orang asing di tempat yang lain. Dan jangan engkau merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bukankah ketika kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, hati kita akan senantiasa bersih, bukan lagi merancangkan yang jahat kepada orang lain. Inilah sebenarnya makna puasa yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel ini, bahwa kemurnian hati akan menjadi hasil dari setiap perbuatan mereka dalam puasa itu. Kepekaan mereka akan lebih tajam kepada Allah, dan kepekaan mereka akan lebih tajam kepada sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa atas penyertaan-Mu. Tolong kami Tuhan, jangan Engkau menjauhkan diri-Mu dari kami. Ampunkan Tuhan kekurangan kami. Ampunkan cara kami Tuhan yang tidak benar. Tolong Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami, dan ajari kami untuk melakukan perintah-Mu dengan benar, sehingga kami tidak melakukan semuanya itu hanya sebatas rutinitas. Kepadamu lah kami menyerahkan roh dan jiwa kami, seluruh aktivitas kami, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Kepadamu lah kami memuji, memohon, dan menyembah. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.